Halo, balik lagi di Reka Film saya Mayoh Channel. Reka Film kali ini adalah film yang berjudul Blow. Blow adalah sebuah film yang diangkat dari kisah nyata mengenai kehidupan George Young yang merupakan gembong kokain di Amerika pada tahun 70-an. Film ini rilis di tahun 2001 dan menjadi box office pada masanya karena turut membawa nama Pablo Escobar sebagai kartel terkuat di Kolombia. So without any further ado, ini dia Blow. Film dimulai pada saat George masih kecil dan sedang menikmati masa kecilnya bersama teman baiknya, Tuna. George sangat mengagumi ayahnya, yang dinilai sebagai pekerja keras dan hebat. Tapi hubungan ayah dan ibunya cenderung tidak harmonis. Sering terjadi pertengkaran dan ibunya sering pergi dari rumah. Tapi sesering apapun ibunya pergi, ayahnya selalu menerimanya kembali karena ayahnya sangat mencintai ibunya. Lalu pada suatu ketika, ayahnya bangkrut. Dan ayahnya mengatakan hal penting kepada George saat itu. Money isn't real, George. Doesn't matter. It only seems like it does. Tetapi di saat itu juga, George memutuskan bahwa dia nggak mau hidup susah. Beranjak dewasa, George yang diperankan oleh Johnny Depp memutuskan merantau ke California bersama temannya Tuna. Di California, George memiliki hidup yang hura-hura sambil teler di pantai. Pada suatu hari, Tuna datang dan membawa ide baru, yaitu menjual ganja di pantai. Tapi Barbie, pacar George saat itu malah mengenalkan mereka pada Derek, sang legenda pantai Manhattan. Derek adalah pengusaha sukses dan juga seorang gembong ganja. Lalu mereka pun membuat kesepakatan, Derek akan menjadi bandar dan George dan Tuna menjadi pengedar. Hidup mereka berubah drastis setelah menjadi pengedar. Ekonomi membaik, uang berhamburan, dan mereka bebas melakukan apa saja. Pada masa itu, George adalah pengedar kelas berat di pantai California dan mendapatkan julukan Boston George. Lalu mereka kedatangan teman dari kampung halaman mereka, Dully. Dully sangat mengagumi ganja yang ada di pantai ini dan berharap di tempat asalnya ada ganja seenak ini. Perkataan Dully itu memberi ide kepada George untuk mengembangkan jaringan pengedaran ganjanya. Dan dimulailah kiprah George menjadi pengedar kelas kakap. George menyalurkan ganja dari California sampai ke Boston. Cara yang digunakan adalah menyalurkan ganja lewat pacarnya Barbie yang bekerja sebagai pramugari. Cara distribusi ini aman karena bandara tidak akan pernah mengecek koper pramugari. Barbie mengantarkan ganja 2 kali dalam seminggu kepada Dully dan cara ini efektif menambah pundi uang George. Bahkan permintaan semakin banyak dari Dully dan dia meminta lebih lagi. Need more. Need more. What do you want me to do? I can only carry 2 bags and I can't fly back here every day. Karena keuntungan yang luar biasa, George mulai berpikir tidak lagi jadi reseller dan mulai mengambil ganja dari sumbernya langsung, Meksiko. George, Barbie, Tuna, dan Dully pun pergi ke Meksiko untuk berburu ganja. Setelah beberapa lama, mereka pun berhasil menemukan pemasok ganja dengan kualitas yang super. Cara George kali ini untuk mendistribusikan ganja adalah mencuri sebuah pesawat dan menerbangkannya ke Amerika. Dan kembali, cara George ini berhasil dan dia adalah penjual ganja terbesar saat ini dari California dan Boston. George menikmati hidupnya sebagai gembong ganja, punya rumah mewah, hidup hura-hura, dan berbahagia bersama Barbie. Sepandai-pandainya gajah meloncat, akhirnya George pun sempat tertangkap tangan saat mendistribusikan ganja. Dan pada saat yang sama itu juga, George tahu bahwa Barbie mengidap kanker dan tidak mempunyai waktu banyak. I don't have 2 years.
George lalu memutuskan melarikan diri dari persidangan dan merawat Barbie sampai akhir hidupnya. Kematian Barbie sangat mengguncang George saat itu dan membuat kelompok ganja ini bubar. Dan karena melarikan diri dari persidangan sebelumnya, George pun ditangkap dan dipenjara. Di penjara inilah dia bertemu dengan Diego, penjahat kelas teri yang bermain menjual mobil curian. Diego mengetahui keahlian George, dan dia mengajak George untuk merambah bisnis baru, yaitu bisnis kokain. Diego punya pemasok di Kolombia dan mereka sepakat untuk berpartner. Lalu George keluar dari penjara. Mereka pun berangkat ke Kolombia. Dan di Kolombia mereka bertemu dengan the one and only Pablo Escobar. Pablo membutuhkan orang yang bisa membantu dia menjual kokain di Amerika dan George pun menyanggupinya. Dan cara yang dipakai oleh George kali ini adalah memasukkan kokain ke dalam koper dan membawanya kembali ke Amerika. Di Amerika, kokain menjadi narkoba paling booming dan George membutuhkan cara efektif untuk mendapatkan kokain secara besar dan mengedarkannya lebih banyak lagi. Dia pun merekrut seorang pilot pesawat profesional dan cara ini berhasil membuat George menjadi seorang bandar paling besar di Amerika. Di era 70-an dan 80-an, kokain yang beredar di Amerika semua berasal dari George. Dan pada masa keemasannya inilah George bertemu dengan Mirta. Mirta ini sebenarnya tunangan dari saudara Diego. Jadi George ini masuk dan likung gitu ceritanya. Dan George akhirnya pun menikahi Mirta dan beberapa saat kemudian mereka memiliki seorang putri. Lalu kabar buruk pun datang kepada George. Diego ternyata mengkhianatinya dan membuka jaringan baru sebagai bandar kokain dan tidak melibatkan George. Lalu pada saat ulang tahunnya yang ke-38, rumah George digerebek oleh polisi dan George kembali ditangkap. Inilah saat terburuk dalam hidup George. Mirta memutuskan menceraikannya dan anaknya tidak mau berbicara kepadanya. Setelah keluar dari penjara, George pun mencoba memperbaiki hubungannya dengan putrinya. George berniat untuk pindah dan hidup bersama putrinya di California. Dan dia memutuskan untuk menyelundupkan kokain untuk terakhir kalinya. George lalu mencari pilot untuk menjalankan aksinya. Dan ternyata kelompok pilot ini juga ada Dully, temannya dulu. Dan aksi ini berhasil. Kokain sampai di Amerika dan siap diedarkan. Tapi tiba-tiba mereka digerebek oleh polisi dan tertangkap basah dengan kokain dalam jumlah besar. Ternyata kelompok pilot dan Dully adalah jebakan dari polisi untuk menangkap George kembali. George pun ditangkap dan dijatuhi hukuman seumur hidup dan tambahan hukuman selama 135 tahun. Film berakhir dengan adegan George tua sedang dikunjungi oleh putrinya. Yang ternyata hanya imajinasi George itu sendiri. Film yang diangkat dari kisah nyata ini memberikan kita gambaran mengenai kehidupan narkoba di tahun 70-an dan juga memperlihatkan sisi seorang ayah dari George. George dipenjara dan bebas pada tahun 2014 setelah 20 tahun lebih di penjara. George, sang gembong narkoba, meninggal pada Mei tahun 2021 lalu karena penyakit liver dan juga gagal ginjal. Oke, itu aja reka film Blow kali ini. Silahkan nonton versi fullnya di Netflix atau secara online. Gue Mayo, sign out.